Gak kelihatan ya Pak ya? Ya, sore. Selamat sore. Pak, kita mau tanya-tanya nih sekilas. Narik Sukmo ini kan adalah film kedua dari Mesari Pictures. Wah, ini gak boleh dekat ternyata ya. Oke, saya bergeser sebelah sini. Narik Sukmo adalah film kedua dari Mesari Pictures, Pak. Dan cek dan masih bergenre horor dengan film sebelumnya. Apa harapan Mesari Pictures untuk film ini, Pak? Dan bagaimana langkah Mesari Pictures ke depannya di industri film nasional? Silakan, Pak. Ya, lihat ke depan aja, Pak. Selamat sore, salam sejahtera semuanya. Selamat sore. Harapan kami dari Mesari Pictures untuk film ini ya semoga filmnya sukses. Amin. Penontonnya banyak. Amin. Berapa juta targetnya Pak? Jigo juta Pak, Jigo juta. Ya semoga film ini juga dapat dinikmati oleh semua penonton di seluruh Indonesia. Oke. Untuk kedepannya ya dengan banyaknya bioskop-bioskop baru di Indonesia, kami dari Mesari melihat ini sebagai peluang dan hal yang positif untuk kemajuan industri perfilman Indonesia. Ya kami berharap ke depan kami dapat memproduksi film-film yang berkualitas, entertaining. Ya, mungkin tidak hanya genre horor, ya mungkin film berikutnya komedi. Judulnya udah ada. Nomor telepon masih ada. Judulnya Jalan Sukses. Berkah itu indah. Ya kami juga berharap dapat berkontribusi pada kemajuan perfilman nasional. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Wow, senang banget ya, ternyata akan lebih beragam lagi ke depannya ya Pak ya. Tidak hanya horor dan komedi katanya. Wah, kita makin gak sabar. Dari Mesari Pictures kita bergeser ke Kak Rebecca Darmawan. Yes, boleh dibantu mikrofonnya. Dari perwakilan juga Mesari Pictures, bagaimana nih perasaannya Rebecca terlibat dalam film Narik Sukmo? Boleh di-share dong ke teman-teman rekan-rekan media, silahkan. Ya, pasti rasanya senang banget bisa terlibat dalam produksi film Narik Sukmo ini. Apalagi setelah produksi juga kita harus memikirkan marketing dan cara pemasaran film ini untuk menarik penonton, dan apa tadi? Bagaimana perasaannya terlibat dalam film Narik Sukmo akhirnya bisa bergabung Mesari Pictures ambil bagian? Ya, kenapa tertarik untuk terlibat? Yang pastinya ingin menambah pengalaman di dunia film dan juga menarik sekali ya ceritanya Narik Sukmo ini yang berasal dari novel diangkat menjadi sebuah film. Wow, terima kasih Rebecca. Tadi jajaran eksekutif produser, terima kasih tepuk tangannya. Yes, tadi dari jajaran eksekutif produser, sekarang kita mau bergeser ke produser kita, Bapak Mulyadi JP. Pak, kita mau tanya nih sebagai perwakilan JP Pictures, apa yang melatar belakang ini Pak pembuatan film Narik Sukmo ini? Ada cerita menarik gak sih yang bisa di-share ke rekan-rekan media? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Belum. Bapaknya jago komedi ternyata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada rekan-rekan media, kawan-kawan sekalian semua yang dapat hadir pada acara screening Narik Sukmo. Oke, latar belakang dari cerita ini. Alasannya kita mengambil satu konsep dari Narik Sukmo ini ialah bahwa cerita ini cerita yang masih relate dengan kehidupan kita ya, dengan kepribadian kita, pemikiran kita, gitu, akal sehat kita semuanya, bahwa kita masih bisa mengendalikan diri kita tanpa harus dikendalikan oleh hal-hal lain gitu. Jadi di luar itu kita lawan. Kita punya alibi sendiri, kita punya pemikiran sendiri, dan kita punya pendapat sendiri. Dan pesan film ini seperti itu. Di film ini kita
balut dengan nuansa mistis yang benar-benar dengan kehidupan yang rasional ya kalau gitu. Jadi intinya dalam film ini banyak pesan yang harus kita lihat kita. Itu aja sih. Tumben serius. Enggak dari tadi tegang langsung sumpah. Masih pemanasan Pak, nanti kita lagi tanya jawab ya dengan jajaran filmmaker berikutnya. Tapi sebelum kita bergeser ke jajaran filmmaker sutradara, kita juga mau mengundang yang sudah hadir juga bersama dengan kita, yaitu Kak Eli Lutan, silakan. Ibu Eli, silakan. Panggil Kak Eli, Bunda Eli. Sekali lagi dong, kasih tepuk tangan yang meriah buat Bu Eli. Peran yang sangat kita tunggu-tunggu dari tadi. Cium tangan, Yes. Bun. Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah Ibu. Tidak apa-apa Ibu, silakan duduk Ibu. Spesial untuk Ibu, silakan. Oke, kita lanjut ya rekan-rekan media ke jajaran filmmaker untuk sutradara Bapak Indra Gunawan. Nah, Indra sebagai sutradara yang dikenal banyak banget menggarap drama nih Pak. Apa perbedaannya saat menggarap film genre horor nih Pak? Apa ada treatment khusus secara teknis mungkin yang disiapkan oleh seorang Indra Gunawan? Boleh share dong Pak, silakan. Oke, terima kasih semuanya, teman-teman pers, sama teman-teman kru pemain juga. Terima kasih waktunya untuk datang ke acara ini. Akhirnya ya Pak ya, akhirnya kita rilis juga hari ini setelah menunggu panjang gitu kan. Tapi nggak apa-apa, ini salah satu pengalaman buat Padar ya. Jangan kapok Padar ya. Kalau orang Padar gini harus kita dukung loh. Nah, gitu kan. Perbedaan ya antara drama dengan horor ya pasti ada ya, gitu. Karena drama dengan horor tentu masing-masing berbeda gitu. Kalau drama kan kita lebih ke emosi gitu kan, emosi, kedalaman karakternya segala macamnya gitu. Dan treatmentnya juga nggak terlalu sulit. Kalau horor kan khusus ya, kita ada treatment kamera juga berbeda dengan treatment drama gitu kan. Kita punya sling, punya makeup karakter segala macamnya gitu. Itu sih kalau aku beda di situ. Emosinya juga berbeda kan drama. Treatmentnya itu aja. Gitu. Terima kasih Mas Indra. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya kita ke penulis novel dari Kak Dewi Sofia. Kita mau tanya-tanya nih dari sisi penulis, bagaimana perasaannya novel yang akhirnya kamu tulis dan diadaptasi ke layar lebar, dan tadi kita semua sudah tonton bersama. Sebagai penulis novel, kebebasan apa nih yang bisa kamu berikan kepada pembuat filmnya? Karena tentu medium novel dan film sangat berbeda. Boleh di-share ke rekan-rekan media, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kru, castmaker semua yang terlibat. Terima kasih, dan perasaan saya tentunya sebagai seorang penulis pemula, tentunya ini sangat menyenangkan, sangat membanggakan untuk diri saya. Jadi saya pokoknya bangga banget terhadap diri saya. Jadi ini saya memberikan kebebasan kepada pihak Mesari Picture dalam bagaimana membuat filmnya selama tidak keluar dari konteks novel yang telah saya buat. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Wow, senang banget ya, dari yang bentuk tulisan sampai akhirnya kita bisa menyaksikan bersama-sama di layar lebar. Terima kasih Mbak Dewi. Selanjutnya untuk penulis skenario, kalau tadi dari penulis novel, sekarang penulis skenario yang sudah sering kita lihat filmnya di mana-mana, Evelyn Afnila. Iya. Boleh dong tepuk tangannya sekali lagi. Yes. Kita mau tanya nih proses risetnya nih seorang Evelyn terhadap cerita Nari Sukmo ini, apalagi film ini juga diadaptasi dari sebuah novel. Apa ada riset khusus Kak Evelyn, dan gimana sih Kak Evelyn ini menuliskan ceritanya tetap bisa diterima banyak kalangan meski kental dengan budaya-budaya Jawa? Silakan Kak Evelyn. Oke, sebelumnya terima kasih. Maaf suaranya agak bindeng. Seperti biasanya kalau misalnya ngadaptasi dari suatu medium novel atau medium yang lain tuh aku lumayan concern untuk ngejaga ruh ceritanya supaya tidak terlalu mengkhianati. Jadi kalau dibilang riset khusus mungkin aku lebih ke baca novel berkali-kali, terus karena di sini ada soal
tarian juga sedikit banyak coba nyari tahu ada tarian apa aja sih yang kira-kira masuk gitu, sambil diskusi juga sama sutradara sama produser paling itu. Terus kalau untuk meyakinkan penonton kira-kira dengan tema seperti ini, menurutku kita tuh Indonesia tuh kaya akan kearifan lokalnya gitu, jadi termasuk budaya, termasuk tarian, termasuk apapun, jadi itu akan tetap jadi daya tarik sendiri sih apapun genre yang diangkat gitu. Terima kasih. Yes, terima kasih Kak Colin. Karena itu sudah identik sekali ya, karena kita Indonesia kaya akan keberagaman, salah satunya adalah budaya Jawa. Oke, tadi sudah dari jajaran filmmaker, sekarang kita mau ke jajaran cast terlebih dahulu. Yeay! Seperti teman-teman sudah nggak sabar untuk menanyakan, jadi dipersiapkan dari sekarang kira-kira mau bertanyanya, mau ke siapa dan pertanyaannya apa nanti. Sebelum ke rekan-rekan media, kita mau ke jajaran cast. Pertama ke Ibu Eli dan juga Kak Mariam Supraba. Baru nyampe langsung ditanya ya Bu ya. Ibu, kita mau tanya pengalaman dan cerita menariknya Bu ikut terlibat dalam film Narik Sukmo dan bagaimana perasaannya. Mungkin teman-teman bisa terlihat Ibu Eli nggak? Boleh berdiri atau gimana? Berdiri. Oh berdiri, boleh berdiri Ibu. Sambil nari. Narinya nanti Mas. Pakai ini boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam hangat buat anak cucu yang ada di daratan depan ini. Sejujurnya memaksa diri ke sini karena kangen. Kangen ribetnya mereka, kangen haru birunya. Jadi baru mungkin di film ini saya merasa yang gitu. Tapi sangat bagaimana mereka berupaya untuk mendekat kepada tradisi. Nggak tak kasih dawet. Iya, jadi unik gitu, ketemunya seipretan kesono kesini pada sibuk, tapi gimana energi mereka untuk mendekat kepada apa itu tradisi, meskipun dalam keterbatasan ya Mas, karena waktu dan mereka cukup sibuk, tapi akhirnya tayang Mas. Ya Allah, terus bersyukur, tapi bahwa upaya yang muda yang kini mendekat buat saya salut. Harus nonton dan tolong sebarluaskan, cantik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, singkat saja dari Kak Mariam Supraba, bagaimana itu pengalaman cerita menariknya ikut terlibat dalam film Narik Sukmo, silakan Kak. Yang jelas sih kopi dan kopi, makan dan makan. Itu kegiatan utama sebetulnya buat saya, Wikana, Dea, Feby yang sering satu set. Jadi bertukar cerita selalu sambil menunggu. Ada aja kejailannya Bapak nih, Pak. Aduh. Yang dirindukan momen itu sih. Mereka terlalu menyenangkan buat saya. Itu aja. Wow, seru banget ya Bu ya. Kalau kata Bu Eli ada banyak riwehnya, tapi menyenangkan juga ya Bu ya. Wow, selanjutnya kita ke Kak Iyama Carlos dan juga Kak Kinar Yosi. Boleh bentar ya, aku kasih informasi dulu terkait dengan Ibu Eli gitu kan. Di dalam film ini ketika ada adegan tari itu kita ciptakan khusus untuk film ini gitu. Jadi itu suatu karya dari Bu Eli Lutan, karya itu. Terima kasih buat karyanya. Bu Eli, terima kasih ya. Yes. Kita menciptakan karya kita. Sekali lagi terima kasih Bu Eli untuk tariannya. Om Yama langsung lanjut. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semua rekan media. Terima kasih.
Apanya? Oh, belum ditanya ya? Oh, belum. Belum ya? Semangat Fatima itu boleh nggak? Udah pengen bilang nih, pengen ngomong nih. Oke, ini kan harus menari nih di film ini. Apa ada nih persiapan khusus atau sebelumnya? Atau memang udah pernah belajar nari gitu loh Mas? Apa tantangan bermain dalam film ini? Boleh share dong? Oh, pertanyaan tentang menari ya? Iya. Ini ada yang lain sebenarnya. Yang menarik sekali menari. Jangan nanti spoiler. Ngomong apa Udah nonton? aja? Kan udah nonton? Teman-teman di luar sana belum? Oke, buat Mas Indra Kobul, Pak Dar, Pak Mul, saya Kristen sih, cuma nggak disalib juga kali. Salibkan dia gitu ya Pak ya? Itu yang Coba pertanyaannya ganti. Gimana perasaannya disalib kalau salah? wow, merasakan pengorbanannya. Biru masih biru. Bagus nggak dipaku tuh. Ya ini Observasi lagi. ini film yang pertama kali saya harus belajar benar-benar menari. Ya Bu Eli, kami di drill selama beberapa minggu. Sampai Jogja pun juga masih di drill bersama Mbak Kinar. Kamu jadi siapa namanya? Oh, Rati Manyu. Rati Manyu, ya. Maaf, udah 2 tahun yang lalu. Dan 2000 berapa sih? 2024 ya? Iya, tahun lalu, setahun. Ya, terlalu banyak masalah, jadi lupa tahun. Terlalu banyak film maksudnya, bukan masalah ya Mas ya? Rekan media, makasih udah menikmati film Narik Sukmo. Semoga bisa meramaikan kancah film perfilman nasional dan banyak ditonton orang. Terima kasih Kak Yama. Kak Kinar Yosi silakan. Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih udah hadir di sini. Mau ucapin terima kasih juga untuk Pak Darmawan, Pak Mulyadi, Mas Indra yang udah ngajak aku bergabung di film ini. Ini salah satu yang spesial banget untuk aku karena di sini kan ada banyak narinya. Jadi kalau ada karakter yang ada nari yang berbau Jawa gitu tuh aku sebenarnya tuh seneng banget karena itu kan tradisi aku. Jadi pasti akan nambah ilmu baru segala macam gitu. Nah di sini yang persiapannya itu sebenarnya agak-agak yang kayak Ibu Eli itu dia udah senyum sebelum saya ngomong. Jadi pengalaman aku sama Bu Eli itu apa ya, banyak argumen tapi saling cinta. Dan Ibu Eli ini kan the master of nari kan. Terus jadi tentunya dari sisinya dia kan, ini kan tarian Ibu Eli juga gitu, dan saya merasa terhormat ini bisa menari spesial yang dibuat dari Bu Eli untuk film ini. Tapi proses kesananya itu terus terang itu nggak gampang. Kalau dilihat mungkin secuplikan, tapi perjalanannya tuh panjang sekali. Terus naik turun, tapi sedih, tapi happy. Tapi ujungnya hari ini saya merayakan dengan Ibu Eli. Beliau sangat luar biasa. Terima kasih ya Ibu Eli. I love you. Rasanya roller coaster ya Kinar. Roller coaster, naik turun, tetap happy. Yes. Oke, sekarang kita ke karakter yang penuh misterius Bapak yang satu ini. Siapa boleh tebak? Mas Teguh Rifnu Wicana. Prastomo. Udah ada. Dari rumah. Iya, dari rumah. Seniat itu ya. Inisiatif udah. Dia bawa track sendiri ya. Bagus. Mas Rifnu, kita mau tanya nih, apa sih yang membedakan karakter di film ini dengan karakter Mas Teguh Rifnu di film-film sebelumnya? Dan gimana sih pendalaman karakter di film ini nih yang benar-benar misterius? Boleh share dong ke rekan-rekan media, silakan Mas. Halo, hai Pak Ian. Susah ya kalau orang tua nyuruh, ya udah saya ngikut aja lah Pak Ian. Ya, terima kasih buat kawan-kawan media yang sudah hadir. Jarang sekali ya saya melihat habis nonton masih kumpul semua, dan hari ini untuk Narik Sukmo semua kumpul. Terima kasih. Mudah-mudahan informasi yang keluar juga sama banyaknya. Terima kasih. Sama baiknya, mudah-mudahan. Dan pertanyaannya apa tadi? Iya, tahu tenang. Ya,
Sebenarnya karena memang lagi banyak banget horor di Indonesia ya, dan karakternya itu nggak jauh beda sebenarnya. Persoalannya yang paling penting itu adalah waktu prosesnya disiapin nggak buat kita gitu. Nah, di produksi ini kita ada prosesnya justru itu berkepanjangan terus sampai kita syuting juga masih saya walaupun nggak ada nembang saya itu diomelin terus. Wah, ayo coba lagi, coba terus gerakan segala macam. Dan yang membuat saya itu merasa bahwa sebagai aktor ada semangat yang nggak boleh hilang. Kadang-kadang masuk ke produksi mana tiba-tiba kita agak down gitu. Tapi di produksi ini saya itu bisa terus maksimal karena apa? Karena setiap hari kita menyaksikan Mas Nugi dari bandara. Tahu bandara hotel apa kita? Hotel apa? Hotel Duan. Hotel apa kita yang bandara yang lama loh, Adi Sucipto. Jalan kaki ke Malioboro, inside. Habis itu muter balik ke hotel dan itu dia lakukan setiap hari. Itu adalah meditasi beliau. Jadi kita merasa, waduh ini sebagai iya kita nungguin terus gitu. Jadi prosesnya ini benar-benar menarik banget dan lokasinya juga wah sangar-sangar. Dan yang paling terpenting itu adalah kesiapan Pak Dar untuk mensupport perfilman Indonesia yang menurut saya sih ini harus didukung ya, karena banyak yang kapok sih sebenarnya ya. Mudah-mudahan ini langkah yang baik dan juga bisa box office. Amin, amin dong. Box office. Amin. Sekali lagi dong please. Bismillahirrahmanirrahim. Box office. Amin. Ya dong, gitu sih. Enggak jauh beda sama peran yang lain. Yang beda sebenarnya angkanya ya Pak ya. Ya. Digitnya. Sama, no itu beda. Dulu gemul. Oke, makasih. Sekarang ini digit ya. Digitnya kempes juga. Digitnya juga kempes lagi. Enggak dong. Thank you Mas Rindo. Tadi udah di-mention, sekarang kita ke Mas Nugi. Ada apa? Ritual. Oh, ada ritual. Sepuh katanya. Tuh kan, bawa-bawa umur. Ada Buddha. Ada Ibu Eli paling muda ya. Kita mau tanya nih pengalamannya bermain di film ini, Mas Nugi, horor nih. Yeah. Dan gimana rasanya bermain dengan sejumlah pemain seperti ada Ali, ada Dea, ada Feby. Share dong ke rekan-rekan media, silakan Mas. Ya pertama sih jujur terima kasih untuk kesediaan waktu teman-teman mau hadir di press screeningnya Narik Sukmo. Terima kasih banyak. Ini karena berarti jujur dari tahun lalu aku was-was ini film jadinya kayak gimana ya. Jujur, karena aku pertama kali juga jadi antagonis. Iya toh? Pertama kali saya dipercaya sama eksekutif, sutradara, Pak Produser, kamu jadi ininya Gi. Tapi misterius. Nah itu kan antagonis tapi misterius. Antara Wika atau saya yang jahat di ceritanya di film ini. Tapi kan aku kan akhirnya baca, wah aku gue yang jahat. Mati lagi. Mati sama kan dulu filmnya GGS. Aku ganti CGV. Bukan bioskop loh itu. Cowok ganteng vampir. Pas disebut namanya dia yang main, udah lama kita nggak ngeliat dia ya. Dan ternyata beliau ini menjadi sebuah partner dengan tim-tim yang lain, cast yang lain yang membuat saya semakin guyup di Narik Sukmo ini untuk memerankan Adi Chandra yang menurut saya sendiri ngeri-ngeri sedap. Karena ada ritual yang jujur, aku dari dulu belusuan ke pelosok Indonesia, bertemu dengan ritual-ritual macam-macam dari berbagai suku dan salah satunya adalah suku Jawa yang menurut aku ada kesakralan tersendiri. Dan di film ini kita Pak Sutradara, Mas Indra pengen meng-create sesuatu yang sifatnya aku nggak ada di bayanganku tadinya pas begitu masuk ke set, ngeri banget aku sendiri gitu Mas. Kamu enak, kamu gini, aku gini. Megang itu ternyata pusaka beneran. Itu tambah horror gitu. Kabeh sampai kalau ngono lho, Bude.
kamar mandinya, tempat kita nunggu di atas ruangan ada buku. Itu apa itu? Tanya itu di atas itu jadi sebuah peristiwa yang aku ingat-ingat sampai hari ini. Akhirnya keluar filmnya. Moga-moga ini nyampe aura wernya itu yang akan menjadi box office. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Mas Nugi. Boleh sekali lagi gernya gimana Mas? Bukan ger. Tapi hasil box office-nya ger. Amin. Oke, kita langsung bergeser ke case berikutnya, Dea Anissa. Welcome back, Dea. Yes, mikrofonnya sudah aman. Belum. Aku mau perlu aja ya. Mau ngapain? Dea, boleh di-share dong perasaannya main di film ini dan gimana sih ngebangun chemistry sama para pemain yang sudah hadir bersama kita di siang hari ini. Iya, sebelumnya mau terima kasih semuanya yang udah datang hari ini, yang udah sempetin waktu untuk nonton screeningnya Narik Sukmo. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk di-share yang baik-baik ya, jangan spoiler juga. Terus kalau selama ini sih ngebangun chemistry sama semua pemain sih untungnya gampang banget. Karena emang dari awal kita reading bareng tuh udah dapet gitu chemistry-nya, nggak tahu kenapa kayak nyambung semuanya. Jadi selama syuting juga ya seru banget jadinya, walaupun kita film horor tapi syutingnya nggak jadi horor gitu. Apalagi kalau aku sama Feby kan di sini, aku jadi Ayu itu kan sahabatnya Kenar, jadinya untungnya aku sama Feby juga kita udah dari kecil syuting bareng. Untuk dapat chemistry-nya gampang banget jadi sahabat gitu. Aku alhamdulillah sih dengan ensemble yang udah ada, beruntung banget bisa main bareng sama semua yang ada di sini gitu. Yes, terima kasih Dea. Wow, kita mau bergeser ke Mas Dirjo ini di sini. Kalau Mas kata Dirja. Mas Dirjo. Dirjo. Kalau kata Mbak Ayu tadi di film idola cewek Narik Sukmo. Narik cewek berarti ini. Ali Abdul Syarif. Ali. Good guys, good. Balik ke horor yuk. Ya, itu horor juga loh. Guys tuh horor. Ali boleh share dong gimana pengalamannya acting sekaligus bermain saron yang bagian dari gamelan ya Ali ya? Oh itu? Yes, ada persiapan khusus nggak sih Li? Dan gimana? Ada, kita tuh ada GR-nya ya. Emang gak ada, kita gak ada GR di situ. Jadi gitu semua spontan. Jadi memang semuanya jadi spontan. Dan menterinya datang. Oke, jadi di Narik Sukmo semuanya, gue gak mau ngomong sebentar lagi nih. Jadi semuanya berlangsung di tempat itu. Jadi memang kemakan waktu yang mepet, yang mau gak mau kita semua latihan di tempat. Jadi gue ada waktu 2 hari 3 hari untuk harus menghafal. Jadinya kalau nada di dalam nada di Jawa itu terkenal disebutnya namanya pelok ya. Nah, nada pelok itu cuma ada 5 tangga nada ya Mas ya? 5 tangga nada. Enggak 5 kan? 5 tangga nada. Apa tangga darurat? Ya, jadi ada beberapa tangga nada yang memang harus dihafal untuk menghasilkan nada Jawa. Tapi di sana juga sebenarnya dibantu oleh, kan ada rekan-rekan di belakang Girja tuh kan, mereka yang membantu untuk proses perjalanan syuting agar lebih lancar gitu sih. Kalau untuk karakter Girja sendiri gimana nih pendalaman karakternya terakhir? Gue tuh harus gemukin badan ya. Enggak, gue kan harus dedikasi. Gue harus gemukin badan, jadi sekarang terus. Jadi sebenarnya waktu syuting di sana memang kondisinya gemuk ya, jadi ya untuk dapetin karakter Dirja itu kan sebenarnya umurnya lebih tuir dari karakter utama dari Feby dan Dea. Jadinya gue dengan bewok yang lagi nunggu dan gondrong gitu ya, sampai di media nih buat klarifikasi ya, ini film gue bukan dukun gitu. Dengan kondisi gondrong, gemuk dan dark gitu ya, jadi dikira dukun.
Sebenarnya apa sebenarnya? Gue bukan Walid gitu. Gue Dirja gitu. Gak usah nonton yang negara itu udah jadi gini. Jadi gue bukan dukun. Jadi udah disaksikan gue nonton aja Narik Sukmo. Udah. Enggak buat kamera ini. Oh iya. Buat di kamera. Lagi ulang. Jadi nanti kata gue tuh bukan dukun, gue itu ya nonton aja. Gue yakin yang di belakang tahu filmnya. Thank you. Yes. Sekali lagi mungkin buat Love you. ibunya. Michael Jackson. Love you. Oke, mikrofonnya boleh diambil dulu. Ini mic gue 2 nih. Oke Ali, jadi ditegesin sekali lagi untuk teman-teman yang kameramen yang sudah menyala, Ali bukan dukun karakternya di sini ya. Sini jelas ya kita bukan Yes. dukun. Karakternya apa? Silakan nanti tonton di bioskop. Yes. Oke, terakhir kita bergeser ke Feby Rastanti. Yes. Feby, genre horor. Gimana nih pengalaman yang nggak bisa dilupakan waktu proses produksi? Dan kabarnya karena syuting di tempat-tempat angker ada cerita mistis juga ya yang terjadi di lokasi syuting. Boleh share dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sekali lagi aku dari cast terakhir aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman media, teman-teman wartawan yang sudah menyempatkan hadir datang menonton dari film Narik Sukmo di press screening ini. Pengalamannya di film horor kayak yang dibilang tadi sama cast-cast lainnya, walaupun film genre horor tapi proses syutingnya menyenangkan, banyak ketawa-ketawa. Kita kalau setiap libur banyak jalan-jalannya, terutama aku sama dia. Makan-makan, ngopi, karena kita juga syuting. Iya. Ya, aku suka banget kopi. Jadi terus kebetulan bapak sama ibu juga suka kopi, jadi kita selalu sharing kopi. Terus karena syutingnya di Jogja, jadi kan sekalian liburan juga ya, Dek. Jadi proses syutingnya menyenangkan. Terus aku juga di sini belajar banyak. Salah satunya adalah menari tradisional. Aku suka menari dan terbiasa menari juga, tapi biasanya kan modern, emang gak biasa tari tradisional. Jadi ini sesuatu yang baru sekali untuk aku, apalagi aku belajar benar-benar langsung dari maestro tari Indonesia, Ibu Eli. It's such an honor for me juga bisa diajar langsung sama maestro tari Indonesia. Dan ini juga tari yang diciptakan khusus untuk film Narik Sukmo. Dan mungkin kalau Ali cuma 3 hari dan saat-saat langsung, tapi kalau aku sendiri tariannya enggak ya guys. Gue bisa nari ya? Iya, bukan, maksudnya gue belajar beneran ya Li. Kayak gue dari sebelum kita ke koreografinya, aku disuruh belajar olah tubuh, jadi nggak ujuk-ujuk langsung diajarin ini loh koreografinya, enggak, karena ini tari tradisional beda sama tari modern biasa. Jadi aku diajarin dulu kayak beberapa sesi sama Bu Eli olah tubuhnya, jadi belajar juga di situ. Terus abis itu pokoknya aku sekitar 2 mingguan ya Ibu, intens datang ke rumahnya Ibu Eli untuk belajar tari. Dan di sana di Jogja juga aku belajar lagi, apalagi kalau teman-teman media lihat sambil kesurupan, jadi itu cukup challenging sih untuk aku sendiri itu scene-nya. Terus kalau soal pengalaman misteri, kebetulan biarpun filmnya horor, tapi aku penakut parah, aku cupu banget. Aku nggak suka hal mistis dan hal horor. Cuma bisa main filmnya, tapi kalau nonton film horor aku penakut banget. Jadi aku punya pengalaman horor itu
Aku udah jam berapa? 5 pagi atau jam 4 pagi itu syuting di daerah namanya Wanagama di Jogja. Daerahnya hutan gitu memang, yang tentu saja pastinya banyak kental sekali dengan horor dan mistis-mistis. Udah selesai syuting, aku diajak foto sama ekstras pemain pendukung yang ada di situ. Terus ternyata beberapa hari kemudian aku dikasih tahu bahwa ada yang ikut di dalam foto tersebut gitu, adanya di sebelah aku gitu. Terus habis itu nggak ada lo Sili, lo udah pulang. Terus habis itu pas mau ditunjukin aku kayak nggak mau, jangan kasih lihat aku dulu sebelum proses syuting selesai. Karena setelah itu syutingnya tetap di tempat yang sama, jangan sampai aku jadi malah nggak mau syuting, takut banget. Jadi ya udah, setelah syuting film selesai kayak udah break mau bungkus baru oke, boleh dong lihat fotonya kayak gimana. Iya, soalnya dari itu syuting di hari pertama, habis itu bukan syuting hari pertama, dia hari pertama di set itu, tapi selanjutnya sampai habis di tempat itu juga, jadi kan nggak mungkin. Jadi aku nggak mau lihat dulu sampai proses syuting selesai gitu. Biar nggak parno ya. Iya, tapi ya udah, maksudnya kan gimana pun kita yang menghargai ada banyak percaya nggak percaya, ada banyak makhluk lain yang emang menempati tempat tersebut kan gitu. Jadi ya kita saling menghargai aja. Kemudian kita sebagai pendatang ya udah numpang izin gitu. Karena kita berdampingan, betul. Jadi Ya, kita harus betul. saling menghargai juga. Oke, terima kasih Debbie. Yes. Langsung saja kita membuka kesempatan untuk rekan-rekan media untuk bertanya. Bisa disebutkan dari media mana dan pertanyaannya mau ditujukan ke siapa. Dan kalau bisa pertanyaannya tidak bercabang, cukup satu saja. Oke. Masih pakai kacamata, silakan. Semuanya Mikrofonnya boleh dibantuin. mantap ada. Boleh disebutkan nama dan nama medianya. Saya dari media Singapura. Ali. Ya, mikrofonnya boleh dibantu. Terima kasih. Silakan Mas. Terima kasih. Ibu mau tambahkan? Iya, nggak bisa. Aku juga mungkin sama kali ya sama Ali, nggak pernah milih-milih dalam memainkan peran, karena masing-masing karakter yang aku mainkan punya challenge yang tersendiri dalam genre apapun ya. Jadi nggak pernah pilih-pilih. Aku malah lebih ngeliat karakternya, maksudnya ceritanya, terus aku main sama siapa, sutradaranya siapa, penulisnya siapa. Jadi kalau genre tuh nggak pernah pilih-pilih sama sekali, karena gimana pun semakin banyak range karakter yang aku mainkan, genre yang aku mainkan, ya semakin bertambah lagi pengalaman aku dan skill aku juga dalam keaktoran. Jadi nggak pernah